Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Benda-benda tunduk dalam nama Yesus. John Gillick, seorang misionaris dan penginjil yang dikenal karena pelayanannya yang penuh kuasa, terutama dalam hal penyembuhan dan mujizat. Dalam salah satu kisah pelayanannya, John Gillick sedang melakukan perjalanan misi di Afrika Selatan pada awal abad ke-20. Saat itu ia dan timnya mengalami masalah besar dengan peralatan yang mereka gunakan untuk membangun sebuah rumah pertemuan bagi komunitas lokal. Alat-alat berat yang mereka gunakan tiba-tiba berhenti berfungsi di tengah proses, dan mereka tidak memiliki sumber daya atau teknisi yang bisa memperbaikinya di tempat terpencil tersebut. Menyadari bahwa tidak ada solusi manusiawi yang tersedia, Lake mengumpulkan timnya dan berdoa bersama. Dengan iman yang teguh, ia memerintahkan peralatan yang rusak itu untuk berfungsi kembali dalam nama Yesus. Setelah mereka berdoa dan menyatakan iman mereka, alat-alat berat yang tadinya tidak berfungsi tiba-tiba mulai bekerja kembali, dan mereka bisa melanjutkan pekerjaan pembangunan tanpa gangguan lebih lanjut. John Gillick seringkali mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tunduk pada kuasa nama Yesus, termasuk benda mati seperti peralatan dan mesin. Bagi Lake, mujizat ini bukan hanya sekedar penyelesaian masalah teknis, tetapi juga kesaksian tentang kuasa yang tersedia bagi setiap orang percaya ketika mereka menggunakan nama Yesus dengan iman. Ketika mendengar kesaksian tokoh terkenal seperti John Gillick, kita merasa, oh, itu kan John Gillick yang memang tokoh besar yang terkenal, mempunyai iman yang besar. Bahkan Lake kerap melayani dengan penuh kuasa disertai mujizat kesembuhan. Jadi tidak heranlah. Tetapi ternyata siapapun bisa melakukan hal yang sama asalkan percaya. Only believe. Percaya saja, seperti kata Yesus kepada Yairus ketika anaknya dilaporkan mati. WC di rumah Pak Asang mampet. Dia bingung, mau bongkar, ribet. Pak Asang ingat, dia perlu berbahasa roh. Kemudian dia memerintahkan WC-nya untuk terbuka sumbatan-sumbatannya. Kemudian dia ambil air 3 ember, dia siram banyak-banyak. Puji Tuhan, WC-nya plong, terbuka lagi. Tentang WC mampet 2 hari, mau pakai soda api, takut pipanya kembung karena soda api kan panas. Saya coba saja berdoa berbahasa roh sambil menyiram air. Hanya 3 kali pakai ember langsung plong. Saya sendiri juga kaget. Komentar Pak Asyang dengan penuh sukacita. Mendengar kesaksian Pak Asyang di grup berdoa berbahasa lidah, Putri Asih juga bercerita. Saya pernah mengalami hal yang mirip. Pompa submersible deep well pump mati total. Panggil ahlinya, ternyata tidak bisa ditarik. Kalau digali yang baru, biayanya 7 kali lipat. Oh, itu pun
kalau langsung ketemu sumber mata airnya. Wilayah kami wilayah yang banyak batu cadasnya, mata bor sering patah. Demikian Putri Asih menjelaskan. Dibutuhkan waktu seminggu sampai beres. Jadi selama itu bisa dibayangkan betapa repotnya. Saya telepon anak saya, dia cuma bilang, kita nanti malam berdoa berbahasa lidah saja ya di rumah kita masing-masing. Malamnya kami berdoa berbahasa lidah sambil terus bersyukur. Keesokan harinya saya panggil lagi tukang tersebut untuk mencoba lagi. Datanglah 3 orang tukang dan puji Tuhan, pompa yang rusak dapat ditarik langsung diganti yang baru. Biayanya kurang dari 3 juta rupiah saja dan tidak perlu waktu lama. Cukup 1 jam saja pompa bisa running well. Wow, terbukti Tuhan kita memang luar biasa. Kuncinya benar-benar only believe, percaya saja, libatkan Tuhan dan izinkan Roh Kudus menolong, membimbing, dan mengambil alih. Mengapa perlu berdoa berbahasa lidah? Allah itu roh. Dia berbicara kepada roh kita, bukan pada pikiran kita. Saat kita berdoa berbahasa lidah alias berdoa dalam roh, maka Roh Kudus yang akan menyampaikan keluhan kita kepada Bapa, lalu Roh Kudus yang akan mendownload jawaban dari Bapa ke dalam roh kita. Barulah roh kita yang mengajarkannya kepada pikiran kita. Itulah sebabnya kadang-kadang muncul ide kreatif yang awalnya kepikir juga enggak, atau ada dorongan khusus yang muncul tiba-tiba, atau ngerti saja apa yang Tuhan mau. Itu semua suara Tuhan yang tengah mengarahkan langkah-langkah kita. Karena itu taatilah. Menarik bukan? Bahkan benda-benda pun tunduk dalam nama Yesus. Dahsyat men. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.